Gimana? Ngapain? Surprising. Oke, baik. Gue gak suka maja karena menurut gue itu Enggak, ini real dari gue aja ya. Gue gak suka maja karena menurut gue gak suka sesuatu taste yang ada pahit-pahitnya di mulut gue. Halo Marketeers, balik lagi di Marketeers Hands On. Kali ini gue, Clara, lagi gak sama Kak Hafiz nih, tapi gue bakal ngajak teman gue yang lain. Mungkin kalau misalnya kalian udah sering nonton channel Marketeers, kalian bakal udah tahu nih siapa dia gitu ya. Kali ini dengan mungkin udah bisa lihat nih di depan gue ada apa. Tapi sebelum kita lanjut, kita bakal review apa. Gue perkenalkan langsung aja teman baru kita di Marketeers Hands On. Putri, silakan memperkenalkan diri. Halo Marketeers, balik lagi sama aku Putri. Nggak balik lagi dong ya, sebenarnya ini bukan program gue ya. Jadi enak banget. Balik lagi sama aku Putri Elizabeth. Iya, aku baru kali ini di Hands On nemenin Clara. Jadi sebelumnya aku biasanya di Marketeers This Week, seperti itu. Dan kali ini kita mau nyoba apa nih, Kak? Oke, kali ini sebenarnya ini tuh menu nggak baru-baru amat ya. Maksudnya hype-nya tuh udah lumayan agak lama, udah hampir seminggu lebih kali ya. Tapi maksudnya kenapa gue bawa ke sini? Karena menurut gue ini unik. Salah satu inovasi baru lagi dari McDonald's. Jadi kalau bisa dilihat di sini, gue udah punya McDonald's Taste of Japan. Putri juga udah di sana, sudah memiliki menu yang sama, tapi kita menunya nggak sama-sama banget. Karena kalau di gue sendiri, gue pesennya burger tapi fish fillet. Kalau si Putri tadi dia pesennya yang beef. Tapi apa sih bedanya sama burger biasa si Taste of Japan ini? Mungkin nanti kita akan coba. Dan sebelum kita coba lagi itu sebenarnya agak salah ya Put. Sebenarnya menunya ini price-nya tuh ada yang berbeda. Mereka di Taste of Japan ini pakai bumbu spicy nori ya. Tapi kita ini price biasa. Terus ada minumannya juga. Dan ada dessertnya McFlurry. Tapi apa yang beda nanti kita bahas juga. Oke Put, sekarang lo mau nyobain apa dulu? Gue pasti burgernya dulu deh, Kak. Kita cobain burgernya. Oke, sekarang kita cobain bareng-bareng ya. Ini aja dia udah ada tandanya gitu deh, lo perhatiin nggak? Dibungkus lo. Iya benar. Kalau misalnya lo pesen yang chicken itu yang di push itu yang chicken. Tengah, iya ya. Kalau misalnya yang fish, lo bakal yang ditekan tuh yang fish. Jadi cara membedakannya gitu. Ya kali aja ya ada yang belum tahu. Oke, kita udah pegang burgernya. Bisa dibuka. Lu cobain duluan, Kak. Duluan ya. Belum gue coba, gue mau nunjukin kalau ini ada gini. Jadi di dalamnya ini ada fish fillet-nya. Terus sausnya. Dan ada sayur-sayurannya. Bentar, gue harus buka ini dan ternyata di dalamnya ada telurnya juga. Sama, lo juga gitu? Dalamnya ada telur, kalau ada... yang fish fillet nggak ada. Fish fillet nggak ada, oke. Jadi, mari kita coba. Jujur, ini bukan pertama kali gue nyobain. Sebelumnya gue udah pernah dikirimin sama McDonald's Indonesia. Thank you semuanya McDonald's Indonesia. Jadi pas perilisan si Taste of Japan ini gue dikirimin setiap menu yang ada di Taste of Japan. Jadi kalau misalnya dari si fish fillet-nya sendiri, sebenarnya yang unik dari burger si Taste of Japan ini apa sih? Sebenarnya itu ban-nya sendiri ya. Bisa dilihat ban-nya itu warna putih. Yes. Terus ada wijen hitamnya di atasnya.
Terus apalagi sih yang membedakan sayurnya? Biasanya kalau di burger tuh sayurnya kan ada picklesnya, ada tomatnya, atau kayak selada-seladanya gitu ya. Kalau di sini tuh ada selada tapi selada ungu, ada wortelnya juga, dan yang spesial lagi tuh ada nori di dalamnya. Jadi memang taste Japan-nya tuh kerasa banget. Dan sausnya itu dia pakai saus yakiniku yang manis dan gurih gitu. Dari si fishnya sendiri yang gue rasain tuh yang jelas nggak amis, dan uniknya lagi nggak berminyak gitu. Jadi kayaknya sih ini sih di sini ada mayonesnya juga ya. Jadi si bumbu-bumbunya ini tuh sama si sayurnya itu nge-wrap minyaknya, jadi nggak terlalu enak gitulah kalau dimakan. Kalau lu sendiri gimana nih? Udah nyobain si beef sama tamago ya? Kalau telur kan bahasa Jepangnya tamago tuh, jadi dia pakai telur. Kalau menurut lo gimana? Kalau gue sih tadi gue surprise banget, gue pikir tadinya cuma isinya beef aja, tapi ternyata di dalamnya tuh ada telurnya juga. Jadi itu kayak memperkaya rasanya aja sih, nggak cuma beefnya aja, tapi juga dapat protein dari si telurnya. Buat sayurannya sama, ini kayak bentuknya kayak acar nggak sih ya, Kla, namanya? Karena kan dia bentuknya dipotong-potong, diiris-iris halus gitu kan. Jadi ada kol dan wortel yang diiris-iris halus. Ditambah juga tetap ada norinya sama dan bumbunya yakiniku. Enak sih, perpaduannya sih lumayan. Oke ya, jadi ya, so far oke ya. Kalau kentangnya kita kebetulan nggak pakai, kita nggak pesen yang itu ya, yang spicy nori gitu, yang shakernya. Jadi ini kentang biasa. Tapi kalau misalnya gue boleh jelasin sebelumnya kan, karena yang gue bilang gue udah sempet dikirimin sama McDonald's Indonesia, rasanya itu pedes tapi tetap enak sih menurut gue, dan itu gak terlalu asin, rasanya pas banget, pedes, terus ada rasa gurih-gurih dari norinya, kayak gimana ya, rasanya tuh laut banget tapi itu gak amis. Yang gue maksud laut banget tuh ya rasanya ya rumput laut banget gitulah, rasa norinya kuat tapi tetap pas. Kalau mungkin sekarang kita bisa cobain yang ini kali ya, si minumannya. Itu harus di-shake dulu nggak nih? Ya boleh. Karena di bawahnya tuh kayak ada warnanya gitu ya. Sebelum diminum kayaknya harus memang diaduk dengan pas gitu. Cheers. Cheers. Gimana? Ini tuh yang namanya Sakura Fizz gitu ya. Fizz, ini tuh Sakura Fizz. Kalau gue sih ini, menurut gue ini manisnya cukup, nggak terlalu manis banget, nggak too much manisnya. Dan ini manisnya lumayan, tapi bukan yang kayak gimana ya? Manis tapi tetap berasa, walaupun manisnya tuh nggak too much. Jadi kayaknya buat orang yang nggak terlalu suka manis, lo bisa nyobain ini nih. Tapi kalau misalnya lo emang suka banget manis, ya ini sih ya lumayan oke sih. Tetap aja lo harus cobain deh. Tapi dari segi sodanya juga nggak terlalu berasa banget. Jadi dia ada manisnya dan sodanya, tapi nggak terlalu kuat kayak. Rasanya lo minum cuma, boleh sebut merek nggak ini? Sprite doang gitu. Kalau lo minum Sprite doang kan itu langsung berasa banget. Si sodanya tuh di tenggorokan lu tuh berasa banget. Nah kalau ini karena udah ada si cherry-nya ini, jadi nah udah pokoknya manis tapi enak. Oke, kalau misalnya gue sendiri kan tadi kalau si Putri udah ngebahas rasanya gitu ya, gue lebih ke si texture yang diberikan minuman ini. Jadi ketika lu sedot, itu tuh nggak cuma lo minum si sodanya ini kan, tapi ada juga si butiran-butiran kecil, apa sih bilangnya kita kayak mutiara kecil warna pink ini kali ya. Itu tuh bikin teksturnya jadi unik. Jadi si jelly, ini kayak jelly gitu, itu unik sih. Gue nggak terlalu merasakan itu ada rasa-rasanya si jelly-nya, tapi memang dari si minumannya sendiri udah agak manis. Dan benar kata Putri, minumannya tuh pas aja gitu, nggak terlalu manis, tapi sensasi fizz-nya dapat dan nggak terlalu nge-fizz gitu. Kalau misalnya takut terlalu banyak gas atau gimana gitu di minumannya, nggak perlu khawatir, karena itu kayak ya udah pas aja gitu. Tapi lu udah nyobain belum Kak si bubble-bubble-nya ini? Udah juga, jadi yang kayak gue bilang, gue dikirimin full menu semua di Taste of Japan waktu itu tuh dikirimin. Makanya karena itu unik menurut gue ngajakin
lo nih. Sebelumnya gue mau ngajak Kak Hafiz, tapi Kak Hafiz ada tugas negara yang lain. Jadi gue hari ini spesial gue ngajak lo aja. Oke, next nih. Keburu daripada keburu hancur ya dessert kita ini. Kita tunggu-tunggu emang. Udah menunggu terlalu lama. Ini McFlurry Green Tea. Apa? Tapi gue yang Oreo. Kalau lo yang apa? Gue yang matcha ya. Ya, matcha tapi pakai biskuit matcha juga ya. Kalau gue tadi pakai Oreo. Kayak bubur bayi sih karena kelamaan. Iya sih, karena udah kayak gini kan, udah terlalu cair. Lalu boleh cobain waktu. Gue ada bubuk yang belum kaduk. Jadi gue kayak makan bubuk gitu. Tapi meskipun begitu nggak terlalu pahit sih kalau di gue. Ada pahit-pahitnya sedikit tapi tetap manis. Terus karena gue pakai Oreo juga, jadi si pahitnya itu kayak ketangkep sama si Oreonya. Itu enak sih, enak. Maksudnya cocok sama makanan-makanan yang udah gue makan sebelumnya. Kalau lo gimana, Put? Kalau gue, to be honest, gue nggak suka matcha. Jadi, ini kayak first time banget gue nyobain matcha. Dan mari kita coba. Mukanya nggak yakin tapi. Gimana? Surprising. Nah, oke baik. Gue nggak suka matcha karena menurut gue itu nggak ini real dari gue aja ya. Gue nggak suka matcha karena menurut gue nggak suka sesuatu taste yang ada pahit-pahitnya di mulut gue. Nah, tapi untuk si McFlurry ini, khusus yang ini, jadi pahitnya si matcha itu ngeblend banget sama manisnya si ice cream. Jadi nggak terlalu pahit-pahit banget dan enak sih. Apalagi ditambah sama biskuit matchanya ini nih. Awal gue gigit tuh memang agak pahit-pahit matcha. Seperti biasa lah, pokoknya normal pahit-pahit matcha. Cuma memang gue nggak suka matcha. Pahitnya dapat, tapi ketika itu udah ngeblend sama si ice cream di dalam mulut lo itu gak pahit-pahit banget dan rasanya juga udah enak lah. Oke. Jadi oke lah ya. Bahkan untuk seseorang yang gak suka matcha itu oke gitu ya. Iya, karena matchanya nggak terlalu kuat banget kan, Kak. Jadi kalau gue sih makanannya masih oke. Walaupun kalau nggak hands on, gue memilih McFlurry yang lain. Tapi by the way, walaupun ini ada Taste of Japan, McDonald's tetap ngeluarin McFlurry yang biasa ya. Jadi kalau misalnya marketeers mau tetap pesen yang biasa bisa gitu, nggak perlu khawatir menu favoritnya nggak ada, tapi tetap ada kok kayak McFlurry-nya tetap ada, menu burger lain juga tetap ada, jadi jangan khawatir. Tapi ini tuh kayak benar-benar menu yang seasonal dan apa ya, istimewa aja gitu dikeluarin di bulan Juni kemarin. Dan kalau nggak salah ini hanya menu ini cuma ada di McDonald's sampai tanggal 12 Agustus ya. Betul, jadi waktunya itu nggak lama ya. Sebenarnya ini kan udah menuju penghujung Juli gitu. Dan mereka tuh sebenarnya rilis di bulan Juni lalu. Dan spesialnya, uniknya lagi nih Put, gue mau ngasih tahu lo kalau mereka ini ngerilisnya itu bertahap. Jadi nggak semua Taste of Japan ini dikeluarin bareng-bareng, tapi itu bertahap. Jadi pertama mereka ngeluarin menu es krim dan menu minumannya dulu, yang si green tea ini. Baru selanjutnya di tanggal 29 Juni mereka baru merilis yang fries-nya, burgernya gitu, baru dikeluarin. Kalau misalnya di tahun ini kan ada menu-menu baru lah ya. Sebelumnya tuh kalau misalnya di tahun lalu tuh ada yang beda, tapi sebelum gue jelasin apa yang beda, Putri mungkin bisa kasih tahu dulu nih ke teman-teman marketeers lainnya, apa sih menu yang ada di Taste of Japan tahun ini? Menu-menu di Taste of Japan kali ini nih, kita McDonald's punya yakiniku burger, spicy nori McShaker fries. Nah itu yang kita nggak cobain tadi, yang teman kita cobain. Dan juga matcha McFlurry. Terakhir ada Sakura Fish.
Nah, Sakura Fish ini juga hadir bersama dengan Frost Matcha Black Waffle Cone. Nah, kalau itu juga yang Black Waffle Cone-nya juga kita belum nyobain ya. Apalagi perbedaannya apalagi sih, Kak? Kan ini kan cuma seasonal doang kan. Nah, sebelum dari si Taste of Japan sebenarnya McDonald tuh punya varian apa lagi sih? Karena kan gue anak baru nih kalau yang nyobain. Oke, kalau misalnya dia di tahun yang lalu gitu ya, di tahun lalu itu sebenarnya yang beda yang kelihatan banget itu bukan di burgernya gitu. Kalau burgernya di tahun lalu sama tahun ini tuh sama. Jadi ada si burger yang McSpicy itu tetap pakai saus yakiniku. McSpicy itu ayam ya. Terus yang satu lagi itu ada yang beef dan pakai tamago tadi yang lo pilih itu tamago. Terus yang terakhir itu ada burger yang ubannya sama si ban putih ini yang rasanya tuh mirip kayak bakpao gitu nggak sih, kayak ban bakpao tapi tanpa isi ya. Terus yang beda lagi Sakura Fish-nya sama. Kentangnya ada yang beda. Kalau misalnya di tahun ini McD ngasihnya itu kentang yang ada shakernya. Jadi dia tuh pakai bumbu bubuk gitu ya, dicampur baru dimakan gitu. Kalau misalnya di tahun lalu dia pakai saus siram. Jadi tetap sausnya spicy nori tapi disiram gitu, diguyurin gitu. Nah, yang lainnya yang beda es krimnya. Es krimnya itu kalau sekarang lo cobain green tea, mungkin lo juga gak terlalu suka sih menurut gue, karena yang di tahun lalu itu hojicha. Hojicha itu kayak sejenis black tea, memang khas banget dari Jepang. Gue personally suka, tapi sayang sekali tahun lalu gue gak nyobain. Dan kalau di tahun lalu itu spesialnya McD Taste of Japan ini dikeluarinnya bareng sama menu Minions. Jadi unik aja gitu, gak cuma bisa nyobain menu Taste of Japan, kalian bisa dibarengin sama menu-menu yang khas Minion gitu. Ada banana choco pie, ada Minion potatoes, katanya sih kentangnya dibentuk kayak Minion. Terus ada lagi Blue Nana waffle cone. Kayak tadi kan lo udah sebutin juga ada waffle cone juga ya di kali ini ya di McDonald's Taste of Japan, tapi kita nggak nyobain karena takutnya meleleh ya, Bu. Kita delivery gitu kan. Terus apa lagi ya? Di situ sih bedanya, cuma di yang sama tuh ada di burger ya, yang dibawa balik gitu. Tapi ngomongin McDonald's tuh kayaknya nggak ada habisnya. Kalau sebelumnya McDonald's itu memperkenalkan menu BTS rame gila, sampai kayaknya itu dipercepat ya waktu promotionnya. Padahal sekitar sebulan sih harapannya, tapi kayaknya baru beberapa minggu udah nggak ada ya, Bu. Lo sendiri gimana ngelihat McD nih? Maksudnya McD kan berinovasi ya gitu ya. Menurut lo sendiri gimana tuh? Sebagai orang mungkin ya bisa dibilang awam gitu ya. Kita mungkin sebagai konsumen awam aja, menurut lo gimana sih McD mengeluarkan menu-menu ini? Kalau gue sih, menurut gue ini tuh emang sesuatu yang unik banget. Karena kan kalau misalnya lu cuma datang ke McD dengan menu yang itu aja, itu kayak ya udah akhirnya kita pada satu titik ya udah bosan aja gitu, jenuh dengan menu yang itu aja gitu. Kalau kayak gue setiap gue datang ke McD pasti udah pasti gue mesennya double cheeseburger, dan itu double cheeseburger aja terus kayak gitu aja. Nah, sebenarnya sih unik ketika ada Taste of Japan ini, jadi gue bisa nyoba menu-menu yang lainnya. Ya, karena ya tadi sempat lo bilang Minion, itu gue bela-belain nyari nugget Minion. Padahal rasanya sama aja, Pak. Rasanya sama aja. Tapi gue bela-belain nyari si nugget Minion. Emang kalau misalnya seasonal kayak gini tuh emang lebih menarik minat masyarakat sih. Kayak buktinya kayak BTS kemarin kan. Itu kan di samping memang penggemarnya yang banyak, dan rasa yang ditawarin sausnya kan memang beda. Jadi membuat orang tuh kayak lebih tertarik. Gimana sih kayak mau nyobain deh rasa sausnya hot Cajun kayak gimana gitu. Emang menurut gue menarik sih kalau ketika lo bikin menu-menu sensasional kayak gini. Oke, berarti sebenarnya gue juga F&B gak takut untuk menciptakan sesuatu yang baru. Buktinya dengan McD sendiri menghadirkan menu yang Taste of Japan ini di tahun lalu, kemudian dicari-cari sama konsumennya dan kemudian dihadirkan lagi di tahun ini gitu, walaupun dengan ada sisi yang berbeda gitu. Gak cuma ada hojicanya ditiadakan, tapi dihadirkan rasa baru yaitu green tea. Kalau menurut gue sih unik. Dan kalau dari segi harga gimana, Put? Lo tadi pesen ini tuh kita udah paket ya, jadi ada kentang, ada
si Sakura Feast-nya sama ada burgernya sendiri. Itu lo mengeluarkan berapa? Budget gue tadi, bentar, gue buka contekan karena gue nggak pernah hafal harga ya. Seingat gue sih tadi satu paket dari Sakura Feast burger. Dengan contekan. Burger, kan gue bawa bilnya, gue nggak ada bilnya. Ya itu seharga 57.000, betul? Dan si matcha yang endul ini, pahit tapi enak ini, itu kalau nggak salah di 15.500, ya kan? Oke, betul. Sama sih, gue nggak jauh dari Putri kan tadi beef ya, dia yang beef. Kalau gue paket fish fillet yakiniku burger yang medium, with medium price maksudnya, itu 52.000 dan udah termasuk sama Sakura Feast-nya. Kalau matcha McFlurry with Oreo-nya 15.500. Jadi memang kayaknya yang McFlurry itu menunya memang 15.500 ya. Dan sebelumnya juga McD juga udah ngasih tahu kalau range harga dari burger ini memang around 12.000. Nggak burger aja sih, maksudnya full menu Taste of Japan itu mulai dari 12.000 rupiah sampai ke yang 50.000 ke atas tadi. Dan menurut lo gimana? Dengan mengeluarkan uang yang segitu, wajarkah untuk mendapatkan rasa seperti ini ataukah ya udahlah ini cocok kok sama rasa dan harganya? Bukan dulu si matcha ini ya, karena gue tidak akan mencobanya lagi. Walaupun ini enak, tapi gue tidak akan mencobanya lagi. Tapi kalau misalnya untuk burgernya, dengan burger dipaketin sama french fries dan juga dapat Sakura Feast untuk 57.000, menurut gue sih itu udah lumayan worth it menurut gue, karena rasanya tuh memang ya hitung-hitung kan kayak tadi gue bilang, gue biasanya selalu double cheeseburger dan sekarang gue nyoba ini dan ya udah kayak worth it lah untuk dibeli dan ini nggak terlalu mahal. Ya hitung-hitung untuk nyoba-nyoba menu lain lah biar nggak bosan-bosan banget gitu. So far sih worth it. Dan beefnya juga ya lo harus nyobain deh, karena kan bosen gak sih kalau misalnya lo cuma nyobain selada doang gitu kan sama pickles doang. Nah sekarang lo bakal coba acarnya ini dari si wortel dan potongan kol juga, jadi lumayan lah ada refreshing di mulut gue seperti. Dan dia tuh juga pakai nori ya, uniknya di situ pas kita gigit tuh ada rasa asin-asin dari norinya itu sih. Ya menurut gue sih unik juga, menunya unik, harganya juga dari segi harga menarik, nggak terlalu range harga untuk fast food segitu ya wajar sih, sangat wajar ya, wajar kan. Nah kalau misalnya untuk dari promotionnya sendiri, setahu gue tidak seperti BTS yang ramai itu, BTS meal yang ramai itu, Taste of Japan ini banyak diperkenalkan McD melalui media sosial gitu. Kalau gue tuh kayak oh iya ada McD Taste of Japan tuh gara-gara gue buka Twitter ada promoted tweet gitu tentang si McDonald's Taste of Japan ini. Dan kalau misalnya buka di Instagram itu juga ada sama. Jadi McD mengeluarkan teasernya tuh kayak video bergerak dikit gitu, motion, menu-menu McDonald's Taste of Japan ada di Instagramnya mereka. Dan kalau misalnya melihat dari respons konsumen di kolom komennya itu tuh benar-benar luar biasa. Ada yang masih nyariin hojicha, ada yang gak sabar pengen beli, ada yang bilang langsung pesen. Berarti kan itu menunjukkan kalau misalnya itu sukses ya membawa rasa baru, mempromosikan rasa baru yang sebelumnya keluar tahun lalu tapi kemudian dihadirkan kembali tahun ini. Ternyata menu-menu ini tuh memang dinantikan. Temen gue juga bahkan nungguin nih, aduh pengen nyobain, pengen beli gitu. Kalau selanjutnya McD kayak mengeluarkan menu-menu lain, kayak pasti selalu aja ada yang nungguin gitu ya. Berarti termasuk McD itu pinter banget engage sama si konsumennya. Oke, kalau gue sih dari gue segitu aja sih. Lo mungkin ada yang ingin diungkapkan kembali? Yang penting lo udah nggak makan es krimnya gitu ya. Yang penting gue nggak makan es krimnya. Tapi ya oke sih, pokoknya burgernya tuh oke, karena gue juga kalau misalnya makanan Jepang tuh gue nggak terlalu fans banget sih. Cuma kalau untuk kali ini gue nyobain burgernya ini ya just oke. Tapi kalau misalnya untuk dicoba lagi ya tetap pasti oke. Cuma ya oke lah gitu. Cuma gue bukan tes gue sih kalau untuk Jepang. Mungkin kalau berikutnya nextnya si McD punya McDonald's bakal ada taste dari negara lain, gue bakal nyoba juga sih gitu. Mungkin kembali lagi ke penelitian yang sudah pernah dilakukan gitu ya. Gue terakhir pernah baca risetnya IDN kalau memang
millennials gitu atau Gen Z gitu memang tertarik mencoba hal-hal baru gitu. Dan ini bisa jadi salah satunya menu-menu baru ini tuh ternyata menarik perhatian banyak generasi muda gitu ya. Itu mungkin juga yang ingin dikejar sama McD, menggali kepenasaranan orang-orang. Penasaranan apa sih gue? Pokoknya kayak rasa ingin tahu gitu dari konsumennya yang muda-muda ini sangat dikejar gitu ya sama McDonald's. Tapi menurut gue good job sih McD. Kayak mengeluarkan menunya tuh nggak kaleng-kaleng, nggak cuma ngeluarin menu aja, tapi secara rasa juga enak dan dari harga aja kali ya. Kayaknya udah cukup gitu aja deh. Oke, cukup. Oke, marketeers semuanya, itu tadi kita berdua mencoba menu McDonald's Taste of Japan yang cuma bertahan sampai 12 Agustus 2021 nih. Kalau ada yang belum cobain, mungkin bisa setelah nonton video ini bisa langsung pesen, atau dari tadi sambil nonton udah mulai pesen, bisa banget. Dan dari gue cukup segitu aja dari Clara, dan mungkin dari Putri juga udah tadi. Thank you banget sudah menyaksikan Marketeers Hands On yang kali ini mereview McDonald's Taste of Japan. Mungkin kalau next time ada menu-menu lainnya atau dari restoran lainnya yang pengen di-review, boleh banget komen. Boleh menuju ke Instagramnya Marketeers, atau bisa mention kita di Twitter atau dimanapun. Kolom komentar juga terbuka di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan tadi komen. Bagikan juga boleh ke teman-temannya. Gue Clara pamit dan Putri. Oh ya benar, loncengnya dinyalain. Jadi gue Clara pamit sama Putri. Thank you banget semuanya. Stay safe, stay healthy semuanya. Indonesia semoga cepat pulih. Bye.